warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tim kami untuk menyampaikan pendidikan kesehatan tentang HIV. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyapa audiens saya terlebih dahulu. Ada di tempat? Ya, ada. Ya baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Nanti materinya akan disampaikan oleh Kak Pita dan Kak Serlia. Untuk Kak Pita dan Kak Serli, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Devi. Yang pertama HIV/AIDS. Kita mulai ya Kak Pita. Apa itu HIV/AIDS? H yaitu human, I imun defisiensi, V virus. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih atau limfosit di dalam tubuh. Sel darah putih berfungsi membantu melawan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan AIDS acquired atau didapat bukan penyakit keturunan. Imun berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Defisiensi diakibatkan karena kekurangan sindrom, kumpulan berbagai gejala. AIDS adalah kumpulan berbagai gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi HIV. Bila sistem kekebalan tubuh sudah menurun, maka tubuh akan mudah terserang penyakit atau infeksi oportunistik yang berakibat fatal. Sedangkan prevalensinya bisa dilihat di media kita ya, Bapak. Selanjutnya, insiden dan prevalensi. Tahun pertama ditemukan angka kejadian 1987 terkena HIV 0. Maaf, saya ulangi. Tahun pertama ditemukan angka kejadian 1987 terkena HIV 0, AIDS 5, meninggal 2. Pada bulan Juni tahun 2012 didapatkan angka kejadian mencapai HIV 9.883, AIDS 2.224, dan meninggal 211. Tren atau kecenderungan. Tren penyebaran HIV atau AIDS telah berubah. Dulu tingkat prevalensi atau penyebaran infeksi baru HIV atau AIDS diduduki paling tinggi oleh pelaku narkoba dengan penggunaan jarum suntik bersama-sama. Kini pola penyebaran paling tinggi diakibatkan perilaku seks beresiko. Pola penyebaran. Siapa yang terinfeksi HIV tidak bisa dipastikan dari kondisi fisik. Orang dengan HIV positif terlihat sehat dan merasa sehat. Orang dengan HIV positif tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi. Tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian. Riwayat alamiah penyakit HIV bisa dilihat Bapak-bapak, ibu-ibu di media kita. Kemudian perjalanan infeksi HIV juga sudah ada di media kita. Kemudian faktor resiko dan penyebab HIV/AIDS. Faktor resiko terkena HIV/AIDS pertama, tidak memakai pelindung ketika melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Yang kedua, tidak memakai pelindung ketika melakukan hubungan seksual dengan orang yang terkena HIV atau positif HIV.
Yang ketiga, memiliki penyakit menular seksual lain seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonor, atau bakterial vaginosis. Yang keempat, bergantian dalam memakai jarum suntik. Yang kelima, mendapatkan transfusi darah yang terinfeksi virus HIV, memiliki sedikit salinan gen CCL3L1 yang membantu melawan infeksi HIV. Yang ketujuh, ibu yang memiliki HIV. Lanjutan, human immunodeficiency virus atau HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, menyebabkan AIDS, kelompok retrovirus atau mampu mengkopi cetak materi genetik dirinya. HIV berada di cairan sperma, cairan vagina, darah dari ibu hamil kepada janinnya, hubungan seksual, homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Pernah dilaporkan berhasil diisolasi di air liur, air susu ibu, air mata, cairan lainnya. HIV tidak menular melalui kontak sosial seperti makan bersama, berenang, memakai kamar mandi atau WC, atau alat makan bersama, berjabat tangan, bermain bersama, alat komunikasi seperti HP, kemudian gigitan nyamuk, bersin atau batuk, dan berjabat tangan. Baik, bisa dilanjutkan oleh Mbak. Baik, terima kasih. Izin Bapak dan Ibu semua, saya akan melanjutkan materi, yaitu gejala HIV/AIDS. Infeksi awal mungkin tidak akan mengalami tanda atau gejala apapun, tetapi dalam beberapa minggu Anda dapat mengalami seperti yang pertama demam, kedua sakit kepala, ketiga radang tenggorokan, yang keempat pembekakan kelenjar limpa, yang kelima ruam. Selanjutnya, infeksi berikutnya yaitu tidak akan mengalami gejala apapun dalam waktu 8-9 tahun atau bahkan lebih. Tapi seiring dengan virus yang melipat gandakan diri dan merusak sistem imun, mungkin akan mengalami infeksi ringan atau gejala kronis seperti 1. Pembengkakan limpa sering merupakan tanda awal infeksi HIV. 2. Diare. Yang ketiga, hilang berat badan atau turunnya berat badan. Yang keempat, demam, yang kelima batuk atau napas yang pendek. Selanjutnya, infeksi akhir. Dalam waktu sekitar 10 tahun atau lebih, sistem imun telah mengalami kerusakan parah. Masalah yang terjadi diistilahkan dengan AIDS atau tanda dan gejalanya adalah 1. Berkeringat di malam hari, 2. Menggigil atau demam lebih dari 38 derajat Celcius, yang ketiga batuk kering dan napas pendek, yang keempat diare kronis, untuk yang kelima, noda putih pada lidah atau mulut. Yang keenam, sakit kepala. Yang ketujuh, pandangan kabur. Yang delapan, hilang berat badan. Yang kesembilan, rentan mengalami kanker serviks, limfoma, dan kaposis sarkoma, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, contoh gejala awal penderita HIV. Seperti gambar di ini ya Pak, di materi. Untuk selanjutnya juga berat badan terkena HIV seperti itu, seperti yang digambar. Selanjutnya seperti ini. Untuk selanjutnya, cara pencegahan HIV dan AIDS. Untuk 1, pencegahan primer, promosi kesehatan. Mengadakan promosi kesehatan berupa memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang penyakit HIV atau AIDS. Penyebaran brosur dan poster-poster yang berhubungan dengan penyakit HIV atau AIDS. Promosi kesehatan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Promosi kesehatan ini dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat agar seluruh masyarakat dapat mengetahui bahaya HIV/AIDS sehingga berusaha menghindari. Selanjutnya, perlindungan khusus, yaitu tidak bergonta-ganti pasangan, memakai kondom saat berhubungan. Untuk tenaga medis, menggunakan alat pelindung diri ketika kontak langsung dengan pasien, menggunakan jarum suntik atau alat kesehatan medis yang steril, menjauhi segala bentuk narkoba, melakukan sunat untuk laki-laki. Untuk pencegahan sekunder,
1. Melakukan pemeriksaan atau tes HIV/AIDS, alat uji tes HIV/AIDS. Yang kedua, menganjurkan wanita yang terinfeksi HIV untuk tidak hamil. Yang ketiga, menganjurkan ibu hamil dengan positif HIV untuk melakukan persalinan secara sesar. Yang keempat, yaitu pengobatan HIV bagi penderita ODA dengan menggunakan Food and Drug Administration. Yang kelima, pemberian terapi pengobatan HIV dengan menggunakan antiretroviral. Selanjutnya, pencegahan tersier. 1. Yaitu memberikan terapi pengobatan secara berkesinambungan kepada para penderita HIV. Yang kedua, penyediaan panti rehabilitasi untuk para ODA atau orang dengan HIV. Yang ketiga, pemberian pendidikan dan motivasi kepada para ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Yang keempat, mendirikan lapangan pekerjaan khusus untuk para ODA. Untuk yang terakhir, ABCD, yaitu abstinence atau aku tidak melakukan hubungan seks yang tidak aman. B. Faithful, aku setia pada satu pasangan atau tidak bergonta-ganti pasangan. C. Condom atau berhubungan dengan aman. D. Drugs, hindari narkoba atau nafsa, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. Baik Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, nganu. Ada, Pak. Halo. Iya, Bapak, silakan untuk pertanyaannya disampaikan. Ini Opo mau tanya apa akibat fatal dari penyakit HIV? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi akibat terfatal dari HIV itu adalah kematian. Bapak, apakah bisa diulangi lagi pertanyaannya? Maaf, tadi teman saya tidak ada sinyal. Gini Mbak, saya mau tanya apa agak maaf Mbak, saya mau tanya apa akibat terfatal dari penyakit HIV? Sekian, terima kasih. Baik Pak, pertanyaannya saya tampung dulu ya. Iya Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi akibat terfatal dari penyakit HIV itu adalah kematian ya Bapak. Jadi kalau HIV-nya itu sudah parah, itu kemungkinan besar terjadi itu bisa meninggal. Seperti itu Bapak, apakah sudah jelas? Oh iya Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk para audien? Sudah jelas, Mbak. Sudah. Terima kasih. Oh ya, sebenarnya sudah jelas ya. Kalau seperti itu, kita akhiri saja untuk pendidikan kesehatan pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.